Uh, Hai teman-teman, kami dari kelompok 4. Uh, di sini kami mau mempresentasikan uh, hasil pekerjaan kami di review jurnal untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan 2. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Mbak Eka Amalia Lestari, yang kedua ada saya sendiri, saya ada Fadli Adiantoro, yang ketiga ada Fitri Adamayanti, keempat Fitri Rizky Nugrahati, kelima Dwi Rita, yang enam ada Mas Hendri Ramadhani, dan yang ketiga ada Mbak Indi Rahmawati. Review jurnal yang akan direview itu berjudul pemilihan sumber pendanaan perusahaan berdasarkan hipotesis packing order. Nama jurnalnya ada di jurnal akuntansi volume 2 nomor 1, diterbitkan pada tahun Mei 2010. Penulisnya ada Ida dari lulusan Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Kristen Maranatha. Selanjutnya latar belakang penulisnya akan dibacakan oleh saya selanjutnya. Silakan. Latar belakang penelitian. Fenomena mengenai keputusan pendanaan perusahaan dapat dilihat dari pilihan struktur modal perusahaan pada beberapa negara. Mengenai penentu struktur modal perusahaan di Libya menunjukkan bukti adanya teori struktur modal yang berkaitan dengan negara berkembang. Libya merupakan negara berkembang dan tidak mempunyai pasar modal, sehingga pemenuhan sumber pendanaan cenderung dilakukan melalui pinjaman bank. Dari hasil-hasil penelitian tersebut, kita dapat melihat bahwa penggunaan hutang atau modal sebagai alternatif sumber pendanaan perusahaan yang memengaruhi struktur modal perusahaan masih menjadi suatu perdebatan sampai saat ini. Menurut pandangan tradisional, dalam trade-off teori, penggunaan hutang akan meningkatkan risiko kebangkrutan, sehingga perusahaan memilih penggunaan modal, tetapi di sisi lain pembayaran bunga hutang dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Tetapi studi kasus akhir-akhir ini menunjukkan adanya pergeseran lebih ke arah packing order teori. Dari penjelasan di atas, hipotesis packing order ini memiliki implikasi yang dapat menjelaskan bagaimana perusahaan dapat melakukan pemilihan sumber-sumber pendanaan bagi perusahaan lebih memilih dari laba ditahan terlebih dahulu. Jika tidak mencukupi, akan memilih dari sumber pendanaan dari hutang, setelah itu baru di penerbitan ekuitas baru. Pemilihan sumber pendanaan dari penerbitan ekuitas baru merupakan pilihan yang terakhir karena adanya asimetri informasi. Dengan penerbitan ekuitas baru akan menyebabkan harga saham perusahaan turun. Kemudian data yang digunakan dalam analisis sumber pendanaan perusahaan berdasarkan hipotesis packing order menggunakan data keuangan dan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dana mereka. Berikut contoh data yang mungkin digunakan. Yang pertama adalah sumber dana, yaitu pinjaman bank, penerbitan saham, pendapatan internal, dan peminjaman dari investor atau modal ventura. Yang kedua ada variabel keuangan yang digunakan. Yang pertama ada rasio hutang, rasio lancar, rasio aktivitas, pendapatan dan laba bersetahunan, dan yang terakhir ada rasio arus kas. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini tergolong pada penelitian kuantitatif dan deskriptif, yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis kondisi-kondisi yang terjadi dan pemilihan sumber pendanaan perusahaan berdasarkan hipotesis packing order. Akan melibatkan metode penelitian yang khusus untuk menguji atau mengamati teori packing order.
Hipotesis pecking order menyatakan bahwa perusahaan cenderung menggunakan sumber dana internal sebelum mengambil pinjaman eksternal. Ada beberapa metode penelitian yang mungkin digunakan dalam penelitian yang meliputi pertama, analisis empiris. Jadi ini melibatkan pengumpulan data empiris dari perusahaan-perusahaan yang ada. Pengumpulan data keuangan dari laporan keuangan perusahaan untuk melihat pola preferensi pendanaan mereka. Misalnya, penggunaan utang versus pembiayaan internal. Yang kedua, survei atau wawancara. Dalam hal ini, penelitian dapat melakukan survei atau wawancara dengan manajer keuangan atau eksekutif perusahaan untuk memahami pemikiran di balik keputusan pembiayaan. Yang ketiga, studi kasus. Dalam hal ini, mengambil beberapa perusahaan sebagai studi kasus untuk melihat bagaimana keputusan pembiayaan mereka berdasarkan hipotesis pecking order. Yang keempat, analisis statistik. Ini melakukan analisis statistik terhadap data keuangan untuk menguji apakah pola pendanaan perusahaan sesuai dengan hipotesis pecking order. Yang terakhir, pemodelan keuangan. Penggunaan model keuangan untuk mensimulasikan skenario pembiayaan berdasarkan hipotesis pecking order yang kemudian dapat diuji dengan data aktual. Selanjutnya, untuk hasil penelitian, dalam penelitian ini mengajukan justifikasi rasional terhadap hipotesis pecking order melalui hubungannya dengan proposisi 1 Modigliani-Miller. Alasan yang mendukung justifikasi kami adalah 7 insentif dari hipotesis pecking order. 7 insentif pecking order hipotesis tersebut adalah insentif perpajakan atas hutang, insentif mitigasi biaya, kebangkrutan, insentif signaling akibat asimetri informasi, insentif mitigasi under and over investasi karena asimetri informasi, insentif substitusi aset, insentif penghindaran risiko manajerial, dan insentif biaya transaksi. Implikasinya adalah 5 insentif lebih memilih penggunaan utang dibandingkan ekuitas dan 2 insentif lebih memilih penggunaan ekuitas dibandingkan utang. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam pemilihan sumber pendanaan perusahaan, berdasarkan hipotesis pecking order, kita dapat melihat terdapat 7 spesifikasi insentif yang mendasari keputusan sumber pendanaan perusahaan, apakah dari hutang atau dari modal, yaitu 1. Tax incentive for debt, 2. Tax bankruptcy cost mitigation incentive, ketiga, signaling incentive due to information asymmetry, 4. Under atau over incentive mitigation incentive due to information asymmetry, yang kelima, asset substitution incentive, yang keenam, managerial risk aversion incentive, yang ketujuh, transaction cost incentive. Dari ketujuh insentif tersebut, terdapat 5 insentif yang mendasari keputusan pendanaan dengan hutang adalah 1. Tax incentive for debt, 2. Signaling incentive due to information asymmetry, yang ketiga under atau over incentive mitigation incentive due to information asymmetry, yang keempat managerial risk aversion incentive, yang kelima transaction cost incentive. Dan terdapat 2 insentif yang mendasari keputusan pendanaan dengan penerbitan saham, yaitu the bankruptcy cost mitigation incentive dan asset substitution incentive. Berdasarkan pemikiran keputusan pendanaan menurut hipotesis pecking order adalah berdasarkan urutan dan kecenderungan, perusahaan akan memilih prioritas pertama dari hutang dibandingkan dengan penerbitan saham jika sumber pendanaan internal perusahaan dari laba dan laba ditahan tidak mencukupi. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.